Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita akan mulai belajar lagi ya untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum kita mulai belajar, saya tidak akan mulai pelajaran jika masih ada sampah yang ada di sekitar kalian. Coba cek dulu sampahnya. Betul makanya ya. Gimana bersih? Bagus. Silakan untuk Agung Kemenar untuk dipimpin doanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa, baca doa mati, mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak absen terlebih dahulu ya. Apa itu? Ada telepon tidak? Baik, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Tadian ya. Lola ini. Elisa. Nenden. Nia. Rizja Bayhaki. Hadir. Agung Gumelar. Hadir. Muadudin. Hadir. Apa ada yang tidak hadir? Enam Hadir, itu. Pak. Ariana. Oh siap. Pak, masih Ada nggak suratnya? Lain kali kasih tahu ya kalau sakit itu harus ada suratnya ya. Langsung berjalan juga ke saya. Baik. Waduh, silakan jalan siapa mau? Akbar, Pak. Ya. Kenapa telat, Akbar? Tadi Pak di kamar mandi. Oh baik. Langsung saja ya. Kita di sini akan membahas materi selanjutnya terkait substansi hak dan kewajiban warga negara dalam negara praktis Pancasila. Sebelum itu, apakah ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Enggak ada, Pak. Coba dibuka lagi bukunya. Ada nggak yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Bapak masih ingat kita materi sebelumnya tuh masih membahas tentang HAM, tapi terkait HAM-HAM yang ada di Indonesia ya. Coba. Coba Nia, silakan untuk mengulas materi sebelumnya kemarin itu. Kemarin kan membahas HAM ya Pak. Ya. Yang saya ingat HAM itu hak asasi manusia yang tujuannya sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Udah. Baik, terima kasih Nia. Ya. Untuk sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita bisa lihat di sini yaitu substansi nilai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu dari nilai praksis? Mengenai dengan nilai praksis? Silakan Pak Diana. Pak, nilai praksis itu apa gitu? Kalau menurut saya Pak, nilai praksis itu kayak penjabaran lebih luas dan lebih detail itu Pak. Baik, terima kasih, bagus sekali pernyataan dari yang ya. Nah, bisa kita lihat di sini pengertian nilai praksis ya. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Jadi seperti itu. Nilai praksis itu suatu kondimen atau realisasi dari apapun itu yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, itu adalah nilai praksis. Selanjutnya, nah ini adalah bentuk cara perwujudannya ya. Cara perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud, garis bawahi dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara.
Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mewujudkan ini, kita sebagai peserta didik, kalian sebagai peserta didik dan saya sebagai pengajar, itu harus menerapkan sikap-sikap positif setiap harinya agar bentuk dari nilai praktis hak dan kewajiban warga negara itu bisa terwujud seperti itu. Selanjutnya ada sikap positif. Ini adalah bentuk sikapnya ya dalam kehidupan sehari-hari sesuai Pancasila. Sebelum saya lanjut ke materi, saya mau tanya, ada yang bisa nyebutin nggak sikap positif dalam kehidupan sehari-hari sesuai Pancasila itu seperti apa? Silakan, Lola. Apa ya? Menghormati sama manusia gitu, Pak. Selanjutnya ada lagi nggak? Baik aja. Baik, terima kasih Lola, bagus sekali pertanyaan jawabannya. Silakan, Muadudin, ada nggak contoh dari penanaman sikap positif dalam kehidupan sehari-hari? Sikap positif, berpikir yang baik-baik Pak, tidak bergosip. Bagus. Rija, kau bisa katakan? Rija, wah, silakan Rija untuk dicontohkan satu saja minimal. Ya, dalam tetangga kita harus baik Pak, dalam lingkungan sehari-hari kita sama tetangga harus berhubungan baik. Ya, Pak, jangan ada ya, jangan ada hal-hal yang tidak enak sama tetangga Pak. Mungkin itu. Baik, terima kasih semuanya karena contoh yang sangat bagus semua. Nah, sini akan saya jabarkan ya. Ini terkait dari butir-butir Pancasilanya. Yang pertama kan dari Pancasila itu yang pertama agung apa? Ketuhanan yang Maha Esa Pak. Bagus sekali agung. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang pertama itu hormat, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan. Yang ketiga, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama. Dan yang keempat, kepercayaan kepada orang lain. Ini dalam tanda kutip toleransi ya. Kita harus dalam ketuhanan yang Maha Esa ini toleransi kita harus diperkuat, tapi tidak menyimpang dari akidah-akidah kita. Oke? Selanjutnya, Pancasila yang kedua. Ada yang tahu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mantap Akbar, terima kasih. Nah, dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa baca di sini ada 7 poin yang saya masukkan. Yang pertama, mengakui bersamaan derajat, hak dan kewajiban antara semua manusia, saling mencintai sesama manusia, tegang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu adalah poin-poinnya yang saya masukkan ya. Masih ada, sekiranya kita bisa jabarkan lagi. Nah, yang ketiga kan ada Persatuan Indonesia. Coba pada Menden, kebaca tidak Menden? Enggak Pak. Wah, tidak baca ya. Nanti kalau tidak baca silahkan maju ke depan ya. Kalau selanjutnya kita bisa lihat di sini. Saya memasukkan 5 poin. Pertama, menempatkan persatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara dalam kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Itu adalah yang ketiga. Selanjutnya keempat dan kelima. Kita semua sudah tahu yang keempat itu kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentunya jika ada permusyawaratan perwakilan, di sini ada garis besar mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ketika ada dalam permusyawarahan. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kita itu dalam bermusyawarah tidak melulu tentang pendapat kita yang harus didengar atau harus diambil. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita juga harus bisa menerima apa yang menjadi pendapat orang lain. Tentunya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, menerima dan melaksanakan setiap keputusan, dan 5, mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Ini ada poin yang terakhir dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan sebutkan sampai tujuannya. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain.
menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros, rela bekerja, 7 menghargai hasil karya orang lain. Dalam poin kelima ini ada yang bisa mencontohkan slide ini. Nilai positifnya dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil Pak, semuanya harus rata sama. Bagus Baik dari juga. segi hukum, baik dari segi apa, semuanya harus sama ya Pak. Jangan ada perbedaan. Aplaus untuk kerjasama. Terima kasih Pak. Terima kasih Ja. Nah, untuk materi saya cukup hanya sekedar itu. Selanjutnya ada hal menarik yang ingin saya sampaikan. Tapi terlebih dahulu kita harus membagi kita sebagai kelompok menjadi kelompok kecil saja. Kita ada jumlahnya berapa orang? Sekarang yang masuk. Nah, 13 Pak. Yang masuk saja yang itu. 11 12. 9 9. Pas itu. Jadi 3 orang. Silakan. Mau saya yang bagi apa kalian yang bagi? Saya aja yang bagi Pak. Karena sini udah pas ya duduknya. Ini Berliana, Lola sama Raisa, Nenden, Nia sama Marudin, Akbar, Rija, Orang berarti Pak itu. Rija. Kamu siapa? Agung sama ini Muadudin. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Bertiga berdua Pak. Bertiga. Ngapain ini Pak? Nah, nanti saya akan sebutin kita cara mainnya. Oke? Nah, di sini silakan saya memberikan instruksi dulu sebelum saya memberikan perintah terlebih dahulu sebelum saya memberikan cara mainnya. Sekarang silakan siapkan 2 kertas kosong dan 1 pulpen tiap-tiap kelompok. Iya, silakan 2 kertas kosong kecil saja. Tidak perlu besar-besar, kecil saja. Sudah? Pak. Saya bagi-bagi saja ya, bagi-bagi. Kecil saja, tidak perlu besar-besar. Cukup. Baginya panjang saja ya, panjang. Bagi panjang. Sudah? Itu bagi 2 lagi tuh, panjang. Bagi sobek. Nah, seperti itu. Panjang Pak. Nah, di sini namanya saya akan menggunakan satu metode yaitu Q&A, question and answer ya. Jadi saya perintahkan tiap-tiap kelompok membuat 2 pertanyaan dari materi yang telah saya jelaskan. Pertanyaannya bebas, tapi sesuai dengan materi. Gimana kalian? Yang penting jangan beda sama dengan kelompok lain. Silakan untuk buat 2 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan dimasukkan dalam 1 kertas itu. Masuk. Ya. Tahan dulu. Saya jelaskan dulu. Nah, sudah, silakan sekarang dibuat. Nanti saya akan jelaskan asal namanya setelah ini. Buat pertanyaan ya? Buat pertanyaan ya? Iya, buat pertanyaan. 2 langsung. Dalam 1 pertanyaan 1 kertas. Ya, jadi 2 pertanyaan, oke? Itu mau pertanyaan sesulit kalian sampai kalian tidak bisa menjawab pun silahkan. Asal tidak keluar dari konteks ini ya. Pak. Yang mulai aku minat sekali minyak goreng. Nah, dalam perwakilan semua maju kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Sini. Iya, silakan ambil.
kita tuh kayak Coba apa pertanyaan Anda? Waktunya sudah beres ya, silakan. Cepat kita. Pak, berarti harusnya Terima kasih Pak Diana. pertanyaannya kalau mau dibagi kita jangan dapat pertanyaan yang sama lagi, kita tuliskan. Nah, di situ cara mainnya. Nah, saya tadi perintahkan silahkan kalian buat pertanyaan sesusah kalian sampai kalian tidak bisa menjawabnya. Itu adalah sebuah kalimat jebakan dari permainan sederhana ini. Di sini kalian akan mengambil pertanyaan dari kalian sendiri masing-masing satu. Entah itu dapat pertanyaan dari kalian sendiri atau dapat pertanyaan dari orang lain, silahkan untuk dijawab. Nah, itu karena memancing daya kritis kalian supaya tidak hanya bertanya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan apa dari kalian. Seperti itu. Baik, untuk perwakilan setiap kelompok silakan maju ke depan. Amin aja bisa jawab. Atau sabar, Bu. Sabar. Silakan. Bareng saya ya, teman-teman. Satu aja, satu aja. Jangan dua. Kan bawa. Nah, karena sudah mendapat pertanyaan semua kan, saya beri waktu untuk memikirkan jawabannya. Siapa yang dapat jawaban sendiri, pertanyaan sendiri? Tidak ada. Wah, emang pas sekali ya. Silakan untuk dipikirkan jawabannya. Jika sudah ada yang bisa menjawab, untuk masukkan tangan. Oke? Jawabannya tidak ditulis, Pak. Jangan tidak boleh tulis. Langsung di Iya, langsung sampaikan saja. Silakan untuk yang sudah bisa. Siapa dari Agung? Dari kelompok berapa Agung? Kelompok berapa kita 1, 2, 3 Pak? Ya, silakan. Baik, pertanyaannya di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi mengapa hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Bukankah itu tidak adil? Nah, jadi teman-teman sekalian, hukum ini sebenarnya sudah benar. Hukum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal yang dibuat oleh orang-orang yang bijaksana ini sebenarnya sudah sesuai. Cuma karena memang ada beberapa oknum orang-orang yang menyalahgunakan hukum, jadi itulah sebabnya mengapa hukum di Indonesia ini bisa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu jadi semua ini karena orang-orang yang memiliki kepentingan itu sebabnya. Terima kasih. Nanti dulu, apa yang ada yang ingin menanggapi? Paham semua kan? Tadi pertanyaannya apa? Ini Pak, sila kelima keadilan sosial. Oh, paham. Baik, jadi memang betul. Terima kasih untuk Agung. Aku aplaus semuanya untuk Agung. Yang memang karena demikiannya jika hukum itu sudah dibentuk dengan sebijaksana mungkin, hanya mungkin dalam implementasinya atau penerapannya ada beberapa oknum yang masih menyalahgunakan kekuasaannya untuk menegakkan hukum. Terima kasih Agung, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, baik, Pak Diana silakan maju. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya.
Bagaimana cara supaya tidak boros dan bergaya hidup mewah sesuai dengan sila Pancasila tadi? Jawabannya dari pertemuan itu akan membuat suatu table supaya kayak membeli kebutuhan yang emang dibutuhkan gitu. Jadi tidak menyanyiakan uang yang tidak sepenuhnya dibeli. Gitu. Iya. Apa yang menanggapi? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana? Ya, nomor satu lagi ya. Silakan maju untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok lain, pertanyaannya apakah Pancasila bisa dirubah atau ditiadakan? Jawabannya Pancasila tidak bisa dirubah atau ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental atau mendasar. Ada yang ingin menanggapi? Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terkait pertanyaan terakhir ya, memang dirasa kalau Pancasila itu bisa dirubah atau tidak, menurut saya untuk sebagai landasan-dasar Indonesia ini, Pancasila itu sudah tidak perlu dirubah karena sudah erat kaitannya dengan yang ada di Indonesia gitu, seperti itu. Tapi bisa nggak gitu, Pak? Kalau untuk perubahan, menurut saya secara saya pribadi dan setelah saya baca-baca, untuk merubah dan menghilangkan Pancasila itu sangat tidak mungkin gitu, kecuali emang Tidak dihilangkan, cuma dirubah. sudah tidak perlu dan tidak harus dirubah lagi gitu. Hal seperti itu, paham nggak? Jadi hal yang sudah menjadi utama atau pokok tidak perlu dirubah lagi seperti itu. Baik, ini ada 3 pertanyaan lagi kan? Nah, dalam 3 pertanyaan ini saya akan berikan kepada kalian. Ini akan menjadi tugas kalian untuk minggu depan. Oke, kalian kerjakan di buku tugas masing-masing untuk jawabannya. Jawabannya berkelompok. Jadi satu kelompok itu nggak apa-apa jawabannya sama ya, satu kelompok. Oke. Karena matanya sudah selesai, sengaja saya membuka sesi pertanyaan terakhir karena supaya kalian bisa lebih kritis. Silakan ada yang bertanya terkait materi yang sudah saya sampaikan. Sudah paham? Jelas? Oke, kalau gitu saya bertanya, silakan untuk mengaduin disimpulkan saja sedikit terkait materi yang tadi. Nanti saya akan tambahkan. Iya, untuk kesimpulan sesuatu hak dan kewajiban warga negara dalam wilayah praksis Pancasila terdapat 5 sila yang tadi dijabarkan fungsionalnya dan beberapa fungsi dari sila pertama sampai kelima itu sudah ada contoh dan penjabarannya. Kesimpulan akhir, Pancasila merupakan sebuah acuan dan wadah utama bagi masyarakat Indonesia. Cukup, Pak. Nah, memang benar tadi kesimpulan bahwa nilai praksis itu nilai yang harus kita terapkan di dalam setiap kehidupan sehari-hari dalam nilai Pancasila. Nah, materi sekarang sudah selesai. Silakan untuk minggu depan kalian buka-buka lagi materi tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai dasar Pancasila, seperti itu. Baik, materi ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.